Siap-siap cari wadah yang pas untuk gagasan ini. Kamu salah wadah nanti jadi kacau. Terus, temukan makna, sisihkan melankolia dari kesedihan. Keluarlah jalan-jalan. Jangan di kamar saja, jangan sumpah saja. Ayo keluar. Tidak harus satu perjalanan yang romantik di taman, tapi muncullah seolah-olah ada satu momen spektakuler, bertabur bunga dan keharuman, lalu satu sosok imajinatif yang luar biasa membawamu ke dunia lain. Keluarlah kamar, bayangkan sudah semua orang menyambutmu, bayangkan kamu disambut dengan bunga-bunga, bayangkan aja, enggak apa-apa. Ya. Jadi, jangan mengurung diri terus di kamar. Tidak harus satu perjalanan yang membuatmu berkali-kali terlahir kembali. Temukanlah makna yang tidak pernah terbayangkan oleh kepala siapapun yang lain. Jangan takut menghabiskan waktu bersama dirimu sendiri. Tidak peduli nanti menemukan makna atau tidak. Curilah waktu dan berikan sepenuhnya secara eksklusif kepada dirimu sendiri. Nikmatilah hidupmu, bahagiakan dirimu. Curilah waktu. Ya, hari ini orang menyebutnya me time. Ya, tak ngerti isinya apa me time itu. Pokok intinya senangkan dirimu. Harus ada waktu untuk itu. Nikmatilah privasi dan kesendirianmu. Itu bukan berarti membuat dirimu antisosial atau menolak dunia, namun engkau perlu bernafas dan perlu menjadi dirimu sendiri. Hidupmu mungkin berat, sumpek, isinya tekanan demi tekanan. Orang tua tanya kapan lulus, dosen ngasih tugas makalah ndak selesai-selesai. Duit habis, temenmu cerewet, itu kan tekanan demi tekanan. Kamu isinya stres terus. Keluarlah jalan-jalan. Nikmati hidupmu. Beri kesegaran untuk hidup. Engkau diberi Allah amanat pertama-tama itu kan ya tubuhmu sendiri. Jiwa dan ragamu. Jangan dibikin susah. Harus ada waktu, ambil nafas, dan menikmati diri. Jangan mau ditaklukkan oleh dunia yang absurd. Carilah makna. Ketemu syukur, tidak ketemu, nikmatilah hidupmu. Kan gitu. Syukur-syukur kamu ketemu makna yang tidak pernah orang lain ketemu yang kayak gitu dan kamu dapatkan. Nah, itu sarannya kamu. Jadi, dia hidupnya sejak kecil sumpek, maka dia tahu cara menyemangati orang untuk tidak menyerah menghadapi banyak kesulitan. Terus, merasa absurd itu merasa hidup ini tidak jelas ya. Merasa absurd. Hidup ini mau apa sih? Itu merasa absurd. Aku kayak gini ini buat apa sih? Itu merasa absurd kamu. Tidak jelas. Coba bertanya, apa tujuan hidup ini? Apakah hidup ini ada maknanya atau tidak? Gunanya apa aku di alam semesta ini? Kamu akan jatuh pada absurditas, katanya kamu. Jawabnya susah, terus tidak jelas. Para filosof sebelum kita itu sudah mati-matian pengen jawab. Tapi tidak ada jawaban tuntas. Jawaban-jawaban itu hanya hebat di teori, hebat di buku-buku. Kita belajar ratusan konsepnya para filosof, rasanya ya berhentinya di ajaran mereka saja. Hidup kita ya gini-gini saja. Itu contoh gambaran betapa absurdnya hidup ini.
Coba kamu tanya, kenapa kamu ngaji? Tujuannya apa? Hasilnya apa? Yang kamu dapat apa? Nanti kan jadi absurd. Tidak jelas. Mungkin ikut-ikutan, mungkin pingin pinter, mungkin. Nah, itu tidak jelas. Muter yang tidak jelas itu absurd. Kayak orang tuamu bekerja mati-matian biar kamu bisa kuliah. Setelah kamu kuliah, targetnya kan terus kamu kerja, terus kamu mati-matian kerja demi anakmu lagi biar anakmu bisa kuliah juga. Terus anakmu juga dia dapat pekerjaan mati-matian bekerja demi anak. Nah, nanti ya ngapain bulet? Semuanya berkorban demi anaknya. Lu yang sukses terus siapa? Itu kan absurd, tidak jelas. Nah, itu yang disedihkan oleh kamu. Jadi katanya kamu, hidup kita ini tidak pernah kita minta, tidak pernah kita harapkan, tiba-tiba seperti ini. Kalau di bukunya kamu itu analoginya kayak bola. Bola itu kita tendang ke selatan, kadang ya jatuhnya malah ke timur. Apalagi yang main timnas. Ayo, sudah diramal kalah, menang. Diramal menang, kalah. Bingung. Loh, tapi memang hakikatnya permainan bola kan begitu. Dan hidup kita kan juga begitu. Kita merancang kayak gimana, hasilnya apa. Jadi ada jarak antara ideal-ideal yang kita canangkan dengan kenyataan. Toh terus kita mati-matian memegangi ideal kita. Itu namanya absurd, katanya kamu. Oke, ya termasuk nanti kritiknya pada agama. Cuma tidak boleh baper kalau dikritik. Kadang-kadang kita memang begitu. Kita teriak-teriak agama sumber kedamaian, ternyata dalam sejarah banyak bukti agama jadi sumber konflik. Yang kita gadang-gadang ternyata meleset. Ah, itu juga jenis absurditas. Jadi hidup kita serba, kalau nanti diterjemahkan oleh para filosof eksistensialis kayak Heidegger, faktisitas. Kita selalu terlempar dalam fakta-fakta yang seringnya tidak cocok sama gambaran kita selama ini. Mungkin dulu kamu sebelum kuliah membayangkan besok kalau saya kuliah, mau rajin nulis, rajin baca, bikin tulisan banyak. Besok kalau saya kuliah, mau nyari pesantren, terus rajin tahajud, sambil ngapalin Quran dikit-dikit, sambil itu kan idealmu. Begitu kuliah, yo kamu rasakan sendiri sekarang kan. Nah, itu ada jarak antara teori-teorimu dengan kenyataan hidupmu. Katanya kamu, absurd itu konfrontasi antara dunia yang irasional dan kerinduan yang hebat akan kejelasan yang panggilannya menggema di kedalaman hati manusia. Dunia ini katanya kamu tidak serapi yang kamu pikirkan. Cuma kita selalu ingin menjelaskan dunia ini secara mutlak, secara pasti, secara rapi. Dan kita gegeran demi itu. Konsep A tawuran dengan konsep B mengkritik konsep C gegeran sama konsep D. Semuanya konsep, kenyataannya beda. Dalam hidup ternyata tidak sesederhana yang diteorikan di konsep-konsepnya para filosof. Kamu tetap ingin mengejar makna hidup. Kamu kan gitu, mahasiswa-mahasiswa yang agak apalah gitu kan. Ini saya pencarian, Pak. Ini kan, itu pun kalau ditanya detail ya bingung. Kamu itu nyari apa? Caranya gimana? Kalau nyari itu kan ukuran kamu sudah nemu itu apa? Itu kan harus jelas. Tapi begitu dijelaskan, aslinya tidak begitu, Pak. Mesti gitu.
Kenapa? Itulah hidup. Katanya kamu, hidup itu memang absurd. Nah, oke, terus kamu menjelajahi gagasan-gagasan para filosof sebelumnya. Kira-kira apa ada makna yang absolut itu? Dan dia tidak nemu. Meskipun dulu Rene Descartes teriak-teriak, ayo dicari sampai yang kebenarannya paling pasti. Wong kamu tidak ngerti Rene Descartes juga bisa hidup enak, bisa ketawa-ketawa. Berarti apa? Tidak operatif, tidak fungsional. Maka katanya kamu tidak. Cirinya hidup ini absurditas. Di ketidakpastian. Oke, ada beberapa lagi quote yang saya bawa. Ini tips-tips untuk tidak jatuh dalam absurditas. Yang pertama ada quote, orang-orang itu biasanya ingin cepat-cepat menghakimi orang lain. Kenapa? Biar tidak dihakimi. Makanya kamu tidak harus terlalu galau kalau dituduh orang macam-macam, dihakimi orang enggak. Itu dia menghakimi karena biar bukan dia yang dihakimi. Orang itu kan hidup saling menilai, cepet-cepetan menilai. Begitu kamu dinilai dulu kan kamu terus down dulu, dia merasa menang. Jadi hidup ini rasanya kayak balapan menilai, balapan menghakimi. Siapa menghakimi siapa. Makanya kamu tidak harus terlalu kaget, terlalu galau kalau dihakimi orang, dinilai orang. Itu sebenarnya hanya biar dia tidak dihakimi duluan. Nah itu katanya kamu begitu. Jadi santailah, jangan panik. Makanya kayak di yang kedua itu, to be happy, we must not be too concerned with others. Kalau ingin bahagia, jangan terlalu dipengaruhi, terlalu perhatian dengan orang lain. Ya, ya setengah cuek lah pokoknya dalam hidup ini. Jangan terlalu galau dengan penilaian-penilaian orang lain yang tidak perlu. Wong mereka bukan dosenmu, bukan gurumu aja, tidak apa-apa. Penilaian mereka tidak harus terlalu menggalaukanmu. To be happy. Biar apa? Biar hidupmu bahagia. Hidup sekali jangan isinya hanya sumpek karena dinilai orang lain. Itu hidup yang tragis. Termasuk yang ketiga, don't believe your friend when they ask you to be honest with you. Jangan percaya kalau ada temanmu menyuruhmu jujur pada mereka. All they really want, yang mereka inginkan sebenarnya adalah maintain the good opinion they have of themselves. Dia sebenarnya sekedar ingin meyakinkan bahwa diri mereka lah yang baik. Jadi kalau ada orang ngomong, "Mbok kamu jujur padaku," itu sebenarnya dia cuma ngomong, "Aku jujur, sekarang kamu jujurlah padaku." Jadi sebenarnya dia ingin meyakinkan dirinya bahwa aku ini sudah baik, sekarang tinggal kamu yang harus baik. Itu sama kayak menilai tadi, sebelum dinilai orang, dia menilai dulu. Jadi kalau ada orang, "Mbok kamu jujur padaku," ya kamu duluan yang jujur. Jadi kalau memang niatnya menjatuhkan teman, ya jangan terlalu diambil galau. Don't believe your friend. Itu pokoknya di level ini itu kamu ngajak gegeran ini sama orang lain. Kenapa? Karena orang lain sering ngerecoki hidup kita. Meskipun nanti belakangan kan ada moralitasnya. Ya enggak sekedar ini. Cuma antara lain ini. Karena di sekeliling kita banyak orang yang ingin eksis tidak dengan cara mengeksiskan dirinya, tapi dengan cara menjatuhkan temannya. Sehingga eksistensi dia menunggu temannya jatuh apa enggak. Kalau temannya jatuh, baru dia muncul. Nah, itu hati-hati menghadapi orang yang semacam ini. Aku tidak ingin jadi orang jenius.
Aku sudah cukup sumpek banyak masalah dengan berusaha untuk jadi manusia saja. Ini maksudnya apa? Kita sering nambah-nambah ideal tadi. Saya ingin jadi manusia yang jenius. Oh, itu nambah sumpek lagi. Jadi manusianya saja sudah susah, kamu nambah lagi jadi manusia yang jenius. Saya ingin jadi manusia yang berguna bagi nusa, bagi bangsa, bagi agama, bagi orang tua. Sumpek lagi kamu. Berguna bagi orang tua aja. Susahnya luar biasa kamu tambahin lagi. Cukup jadi manusia sudah memusingkan. Apalagi nambah-nambah beban lain-lain macam-macam. Itu kritiknya kamu. Terus kalau ini kebalikannya, ngajak berteman. Kalau tadi kan ngajak musuhan. Don't walk in front of me, I might not follow. Don't walk behind me, I might not lead. Walk beside me, just be my friend. Ya. Jangan berjalan di depanku, mungkin aku tidak akan mengikutimu. Jangan berjalan di belakangku, aku tidak akan mengarahkanmu, aku tidak akan memimpin kamu. Berjalanlah di sampingku, jadi temanku saja. Ini bisa kamu pakai kalau waktu mau nembak. Ya, iya kan? Jangan jalan di depanku, jangan jalan di belakangku, di sampingku. Jadilah temanku. Jadi, ya kan kalau ini kalimatnya teman kan ya memang teman saja. Ya, bukan yang lain. Nanti jawabannya ya kan teman aja kan? Ya, maunya kan memang cuma teman. Oke, manusia sepanjang sejarah itu kan berusaha menemukan makna hidup. Dan dia akhirnya jatuh di satu di antara dua. Hidup ini tidak bermakna atau ada makna tapi dari realitas lebih tinggi dan kita hanya disetir saja. Katanya kamu dua-duanya tidak kondusif untuk hidup kita. Dua-duanya memposisikan kita jadi objek. Jadilah subjek sendiri dalam hidupmu. Ciptakan maknamu sendiri dalam hidupmu. Mungkin itu tidak objektif. Tapi makna yang kamu ciptakan sendiri, versimu itu membuat hidupmu sekarang jadi lebih berharga. Dan kamu tidak merasa kosong lagi, tidak merasa hampa lagi karena absurditas tadi. Tidak apa-apa, hidup ini absurd. Kalau hidup ini tidak karu-karuan, tak bikin makna versiku sendiri yang membuat hidup ini rasanya kayak karu-karuan. Rasanya kayak lurus, ada maknanya. Tapi makna versiku, tanpa harus merasa makna ini final, makna ini puncak. Di sini bau eksistensialismenya kelihatan. Jadi, eksislah jadi dirimu sendiri dengan makna yang kamu bikin sendiri. Tapi bukan makna hakiki, Pak. Ya enggak apa-apa. Yang penting begitu kamu punya makna, hidupmu kan berharga. Versimu sendiri. Setelah tadi kamu terima absurditasnya, bahwa hidup ini absurd, sekarang kamu beri makna. Lah nanti hidup ini tidak karu-karuan, Pak. Makna saya apa laku? Kalau besok makna saya nggak nyambung gimana? Bikin makna lagi. Bikin makna baru lagi. Kalau sudah tidak cocok, ya ganti lagi. Dulu mungkin sebelum kuliah kamu, pokoknya Pak, saya maunya belajar. Pacaran, no way, misalnya. Ya, itu kan makna versimu. Tapi nanti mungkin semester 3 kok yo ada yang nyantol dan mau. Eman-eman ini kalau dilepaskan. Misalnya, ya contohnya kan gitu. Tapi kan dulu prinsip saya ini Pak, ya diganti saja, apa susahnya sih? Wong dulu prinsip kamu sendiri yang bikin.
Sekarang diganti yang baru kan juga enggak apa-apa. Wong situasinya memang berubah. Mungkin dulu kamu membayangkan wajahku gini mungkin enggak terlalu laku lah paling. Mungkin. Ternyata laku juga misalnya. Ya diganti aja. Wong dulu makna itu kamu yang bikin kan. Prinsip-prinsip itu kan kamu yang membangun. Begitu situasinya ganti ya diganti saja. Kok dibikin repot? Kan banyak orang yang mati-matian. Enggak bisa pokoknya. Apapun yang terjadi saya enggak mau Pak pacaran. Ya kamu sumpek dewe. Energimu akhirnya habis untuk ngempet biar enggak pacaran tadi. Hari ini kita banyak yang begitu. Demi prinsip. Itu diketawain sama kamu. Bukan saya loh ya. Ya. Jadi enggak, terima saja hidup yang absurd itu. Kalau ada temenmu kok ngeritik, alah dulu katanya enggak mau pacaran, sekarang sama aja pacaran. Loh hidup ini memang absurd. Iya. Jadi enggak bisa dijelaskan hitam putih gitu loh. Kamu kan bisa menjelaskan gitu. Jadi dulu kamu punya prinsip itu karena bayanganmu tentang dunia ini, tentang realitas, tentang relasi itu seperti itu. Sekarang berubah situasinya. Jadi beri makna hidup versimu sendiri. Jadi tidak usah terlalu terikat, saya bilang tadi, terbelenggu oleh kebenaran yang kamu percayai, yang kamu bikin sendiri, sementara dia tidak nyambung dengan realitas. Jadi bikin makna versimu. Ya memang ketika berhadapan dengan absurditas, orang kan ketemu tiga hal ini. Ada orang yang putus asa, terus suicide, bunuh diri. Bagi kamu ndak, bunuh diri itu pengecut. Ndak berani menerima tantangan. Jadi langkah pertama sangat tidak direkomendasi. Jadi jangan bunuh diri eman-eman. Ya kan, masih banyak yang bisa dimanfaatkan dari dirimu dalam hidupmu macam-macam. Jangan bunuh diri. Maknai sendiri hidupmu tidak apa-apa. Yang kedua, banyak juga yang ini cuma katanya kamu kurang maksimal. Namanya leap of faith. Nyari sandaran. Ya, kalau bahasanya kamu, biasanya kan orang terus lari ke agama, lari ke kepercayaan. Itu bahasanya kamu bunuh diri filosofis. Bunuh diri filosofis itu, sudahlah aku ndak usah mikir ruwet-ruwet tentang hidup, wis pasrah saja. Itu namanya bunuh diri filosofis. Kamu halangi dirimu untuk jangan mikir lagi, jangan sumpek-sumpek lagi, jangan merancang-rancang apa-apa lagi, pasrah saja 100%. Nah ini kalau menurut kamu namanya bunuh diri yang filosofis, yang dibunuh akalnya, yang dibunuh intelijensinya. Nah, itu juga tidak direkomendasi. Di jalan yang kedua, menolak kemampuan individu untuk mencari makna secara rasional. Tidaklah, jangan buat pelarian. Ya, nanti agama jadi pelarian, Tuhannya jadi kambing hitam. Kalau ada apa-apa terus, ini kan sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu namanya Tuhannya jadi kambing hitam. Ini tidak direkomendasi oleh kamu. Kamu maunya yang ketiga. Akui saja bahwa hidup ini memang absurd. Langkah pertama itu terima saja absurditas itu. Itulah valid solution yang pertama.
Kalau kamu tidak mengakui, tidak mau menerima absurditas, itu kayak kamu orang yang tidak berani menghadapi kehidupan. Kan kehidupan tadi cirinya absurd. Karena memang hidup itu cirinya absurd, kalau kamu lari dari absurditas tadi, kayak kamu lari dari hidup. Kayak Prometheus tadi, wis minta mati saja. Beda sama Sisyphus, dia bisa menikmati, tidak apa-apa. Loh, saya dihukum. Iya wis, saya sini dihukum, tidak apa-apa. Dinikmati saja, gelinding ke batu ke atas, jatuh lagi. Ya diambil lagi. Yang penting kan tidak mati, dia hidup terus. Bisa menaik turunkan batu. Nah, jadi pertama-tama langkah yang valid menghadapi absurditas itu katanya kamu terimalah. Tidak usah disangkal. Tidak usah kamu nyari-nyari argumen untuk membantah bahwa hidup ini tertib, teratur, rapi, kita bisa menguasai dunia, mengontrol. Tidak bisa. Diterima saja bahwa hidup ini serba tak terduga, susah untuk dikendalikan, dan seterusnya. Diterima saja itu dulu. Oke, jadi hadapi absurditas itu. Jangan lari. Lah terus gimana Pak? Hidup kita asal? Enggak. Setelah kamu terima bahwa hidup ini absurd dan kamu tidak nyari sandaran-sandaran untuk melarikan diri, maknai saja hidupmu versimu seperti yang kamu inginkan. Tanpa harus berpretensi bahwa ini loh makna terbaik, makna ultimate, makna puncak. Maknai saja hidup. Aku selalu percaya bahwa dunia ini tidak punya makna puncak, makna utama. But I know, tapi aku tahu bahwa something in it has a meaning. Ada sesuatu di dunia ini yang bermakna. Apa yang bermakna itu? And that is man. Manusia. Because he is the only creature to insist on having one. Sebab manusia adalah satu-satunya makhluk yang bersikeras untuk punya makna. Iyalah, menurutku sih makna puncak itu tidak ada. Kecuali makna itu ada di manusia. Karena manusialah yang memberi makna-makna, yang membuat makna-makna. Ngaji ini penting apa enggak? Itu kan makna-makna. Perlu ndak ada minuman dua semacam ini, itu kan makna-makna. Kadang-kadang diminum cuma satu, selalu dikasih dua misalnya. Tapi kan itu ada makna di sini, nggak sekedar matematika. Jadi yang punya makna-makna siapa? Manusia. Peristiwa ya sekedar peristiwa. Kitalah manusia yang menempelkan makna-makna. Jadi berarti apa? Makna itu adanya dalam diri manusia. Tidak di alam semesta. Jadi alam semesta ini puncaknya makna apa? Tidak ada. Karena yang nempeli makna-makna itu manusia. Ya sama tadi dulu kan waktu kita belajar filsafat bahasa semiotik itu kan, bahwa manusia itu makhluk yang bermain dengan tanda, dengan makna. Warnanya merah dimaknai berhenti, warnanya hijau dimaknai kualik ya. Merah berhenti, hijau jalan, ya bener. Ya kadang-kadang sambil ngantuk ngomongnya kebalik. Cuma nanti dalam konteks yang berbeda, merah dimaknai berani, ya kan? Sementara kuning dimaknai kematian misalnya, putih juga ada orang meninggal misalnya. Itu kan yang ngasih makna manusia. Barangnya sih cuma bendera warna putih, tapi kadang-kadang dimaknai ada orang meninggal. Kadang-kadang kalau di sirkuit balapan ya berarti ada tabrakan. Kalau kan selalu begitu. Kalau lagi perang itu maknanya menyerah kan gitu.
Itu kalau kamu tidak cerdas urusan makna-makna, kamu bingung hidup di dunianya manusia. Kalau kamu maknai, pokoknya putih itu artinya menyerah. Nanti ada orang meninggal, wah ada yang nyerah nih berarti. Ya maknanya beda. Jadi itulah manusia, serba bermain-main dengan simbol. Kamu yang gundul, kamu yang gondrong, kamu yang rambutnya cepak, itu kan pasti memaknai. Saya filosof ya Pak, ya rambutnya panjang lah Pak, gondrong. Atau gundul, atau itu kan makna-makna. Barangnya sih ya itu, situasinya ya itu, tapi manusia yang ngasih makna. Maka hidup ini memang absurd, terimalah itu, tapi biar hidupmu berharga, maknailah versimu. Biar kamu eksis jadi dirimu. Itu maunya kamu. Tuh. Jadi kalau teman-teman lihat pertikaian orang-orang pinter, perselisihan orang-orang hebat, harusnya kalau pinter dan hebat tidak berselisih. Kenapa kok masih bisa bermusuhan? Yang pertama karena tujuannya bukan Allah, kata Syekh Nursi. Biasanya orang itu mudah berselisih ketika dia menginginkan hal-hal yang materi atau yang psikologis. Ingin terkenal, ingin dihargai, ingin upah banyak. Nah, ini mudah membuat orang berselisih. Jadi, wah saya ngomongnya lebih panjang kok dia honornya lebih besar ya, oh, terus ingin gegeran. Wah, padahal konten saya jauh lebih berkualitas loh. Oh, yang sebelah itu kontennya cek-cek gitu loh. Kok malah lebih viral ya? Jadi kita terus tidak terima, terus kegeran. Ini pertikaian ahlul haq. Jadi kenapa mereka berselisih? Itu kemungkinan karena masing-masing niatnya materi atau psikologi. Psikologi itu kemasyhuran, penghargaan, dan lain sebagainya. Ini yang membuat orang dengki, iri, cemburu, bertikai dengan sesamanya. Yang kedua, kenapa orang-orang pinter itu bisa berselisih? Biasanya karena sombong dan egois. Merasa akulah yang paling benar dan yang lain salah semua. Pertama itu. Yang kedua, yang ketiga, kenapa orang-orang pinter itu kok mudah bertikai berselisih? Yang ketiga, karena ada di antara mereka yang berlebihan dalam meraih cita-cita yang tinggi sampai kemudian mengabaikan sesamanya. Fokus sekali dengan cita-citanya. Saya ingin mencapai ini, mencapai itu, ingin dekat dengan Allah, ingin punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Cita-cita ideal. Ingin Indonesia ini segera jaya, ingin pendidikan ini cita-cita besar. Saking fokusnya lupa dengan hubungan sosial. Tidak peka, kecerdasan emosionalnya terus rendah. Disenggol sedikit langsung marah. Karena ini ideal luar biasa, saya sudah menekuni lama, kok dikritik. Nah ini yang ketiga, jadi orang-orang pinter itu pun kadang-kadang terlalu berlebihan di dunianya, di yang dia fokusi sehingga melupakan relasi sosial. Yang keempat, kurang ikhlas dan kurang istiqomah. Sehingga apa? Tidak bisa menikmati kebenarannya. Ahlul haq itu kan orang pinter, tapi dia pinter sih, tapi dia tidak bisa menikmati ilmunya. Jadi yang ada apa? Ya dia selalu curiga, khawatir ada yang lain yang lebih benar atau ada salah dari yang dia. Jadi tidak menikmati. Dia sibuk nyari salahnya yang lain dalam rangka biar aku lebih benar. Nah ini membuat ahlul haq bisa bertikai. Yang keempat, sudah merasa selesai. Saya mantep kok dengan kebenaran ini. Tidak perlu dukungan lagi, tidak perlu orang lain, saya sudah. Akhirnya ya tidak bisa kerjasama. Yang lain dianggap tidak level lagi dengan dirinya.
Kemudian ada lagi yang nomor 5 ya. Lebih mengarahkan perhatian pada yang akhirat saja. Yang dunia diremehkan. Akhirnya apa? Hal-hal yang tadi kita sebut perdamaian, persatuan itu kan ya adanya di dunia ini. Dia tidak paham wacana itu. Dia tidak sadar misalnya sumber konfliknya dari dia tidak tahu. Dia lebih fokus pokoknya akhirat, akhirat saja. Lupa tanggung jawab sosial, tanggung jawab budaya, tanggung jawab dia sebagai anak bangsa. Kemudian ada lagi, kenapa orang-orang pinter itu berselisih? Yo, banyak orang itu cerdas pikirannya, cerdas akalnya, tapi emosinya lemah. Sehingga mudah terpengaruh. Pinter sih, tapi dikritik sebentar ngamuk-ngamuk, tidak selesai-selesai misalnya. Nah ini emosinya tidak terjaga. Itulah yang membuat, karena orang pinter kadang-kadang kan ya merasa tinggi tadi, begitu dikritik, apalagi yang ngeritik, alah hanya mahasiswa saja, semester berapa, wah itu kan terus panas dia. Inilah yang menyebabkan ahlul haq itu bertikai. Jadi ternyata ya tidak hanya orang biasa kayak kita yang bisa tidak damai, orang pinter pun ya bisa terjebak dalam ketidakdamaian, permusuhan, dan kebencian. Baik,